Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widayanti, dosen pendidikan fisika, Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Nurul Huda. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Fisika Dasar 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa fisika semester 2 dengan kode mata kuliah GPA 225 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar fisika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi kelistrikan, magnet, dan optik geometri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 sikap, CPL 2 pengetahuan, dan CPL 3 keterampilan umum dan keterampilan khusus yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 memahami konsep dan prinsip fisika dasar 2 terhadap fenomena alam. CPMK 2 menganalisis konsep fisika dasar secara kualitatif dan kuantitatif. CPMK 3 menyelesaikan masalah-masalah fisika dasar 2 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 3 komponen utama dalam pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery memberikan RPS dan materi yang dapat diakses melalui Edlink Universitas Nurul Huda, serta presentasi interaktif langsung yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Mata kuliah yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, di antaranya simulasi, video, kuis interaktif, serta PowerPoint yang sudah saya siapkan. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi maupun evaluasi bersama. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan mencakup asesmen formatif meliputi tugas 20%, kehadiran 15%, keaktifan 15%, dan juga asesmen sumatif meliputi ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%. Model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah case study yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan berupa interaktif, demonstrasi, kolaborasi, kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ditulis oleh Butch, Survey, dan Halliday. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan materi pada pertemuan 11 Optika Geometri. Mari kita simak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, saya absen dulu ya. Baik Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, nihil ya. Nihil. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih ingat dengan pertemuan minggu lalu ya?
Hari ini pertemuan ke-11. Hari ini pertemuan ke-11. Kalian ingat pertemuan ke-10 itu membahas materi tentang apa? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Oke. Dari materi sebelumnya tugas-tugas sudah disampaikan ya kan? Tidak ada pertanyaan atau kesulitan? Tidak. Oke. Keren semua pokoknya. Nah, ada yang masih ingat materi tentang gelombang elektromagnetik sebelumnya itu apa yang masih kalian ingat? Oke, Mbaknya, silakan. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya itu cahaya. Oke, masih ingat ya semuanya ya? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat ya. Kali ini erat kaitannya dengan materi sebelumnya. Ada yang tahu kali ini kita mau bahas tentang apa? Optik ya, benar, berarti ini RPS-nya sudah dibaca ya. Ya, RPS-nya sudah dibaca, sudah diupload sama Ibu ya di adlink kita. Kali ini kita akan membahas tentang optik geometri. Kenapa kita penting membahas tentang optik geometri? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Salah satu alasannya optik geometri itu kita perlu untuk bahas di fisika karena erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti Mbaknya di sini ada beberapa yang pakai kacamata ya. Nah, ini adalah salah satu realisasi dari optik geometri. Hari ini tujuan kita adalah membahas optik geometri agar kalian bisa memahami, menganalisis, dan kemudian kalian bisa untuk mengevaluasi serta menciptakan alat-alat yang basisnya itu sains dan teknologi. Sehingga bisa memberikan solusi kepada orang-orang di sekitar kita. Fisika itu sangat berguna, begitu ya. Jadi itu tujuan kita hari ini. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari materi tersebut. Oke. Ini capaian mata kuliah kita, yaitu memahami konsep dan prinsip optik geometri, kemudian menganalisis konsep optik geometri secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian menyelesaikan masalah-masalah optik geometri dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Kemudian selanjutnya ini ada gambar di sini. Kalian sering bercermin? Sering. Tiap hari, apalagi cewek, ya kan? Nah, kalau kalian bercermin, apa yang kalian rasakan? Merasa pede, ya. Nah, kemudian kalau dari lihat fisikanya, ya konsep fisikanya, bagaimana kalau kalian bercermin? Bayangannya seperti apa? Lebih tinggi kah? Lebih pendek kah? Atau lebih besar kah? Sama, ya. Jadi kalau kita bercermin seperti ini, tingginya sama, ya kan? Kemudian berarti besarnya sama ya, besarnya sama dengan ukuran kita. Kemudian yang tangan kanan jadi tangan kiri atau tangan kanan tetap tangan kanan? Tangan kanan jadi kiri. Oke. Kiri jadi kanan. Kiri jadi kanan. Jadi sifat bayangannya itu kebalikannya ya. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sampingnya ini ada juga ya realisasi dari optik ya, realisasi dari optik. Kemudian di sini kita memahami tentang definisi optik geometri. Nah, optik, kalau kalian mendengar optik, kalian pasti mengingat tentang cahaya ya, optik geometri. Berarti ilmu yang mempelajari tentang cahaya, perambatannya dan sifat-sifatnya ya. Tidak hanya materi fisika, kita punya sifat juga ya kan? Kita punya sifat. Begitupun dengan materi fisika. Setiap materi itu punya sifat-sifatnya ya. Jadi kita memahami materi dari pengertiannya dulu. Apa yang mau kita capai. Kemudian selanjutnya ini tentang sifat dan perambatan cahaya. Apa sih itu sifat? Apa sih itu perambatan? Ya, kalau sifat itu bagaimana cahaya itu berinteraksi, itu adalah sifat ya. Sama ini saya realisasikan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Sama sifatnya Mbak
dengan sifatnya yang lain berbeda. Itu adalah cara komunikasi atau berinteraksi dengan yang lain. Ya kan, cahaya pun punya sifat. Ini biar kalian mudah untuk mengingatnya ya. Kemudian perambatan. Perambatan itu apa sih? Perambatan adalah jalur jalur terbentuk. Oke, cahaya untuk terbentuk atau berinteraksi. Jalurnya itu adalah perambatannya gitu kan. Jalurnya itu perambatannya. Kemudian ada istilah lagi yang harus kita kenalkan ke kalian sebelum masuk ke materi, yaitu adalah Pemantulan. Apa itu pemantulan? Peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan. Oke, kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan. Kalian ingat yang tadi saya tampilkan di awal ada cermin, ya. Iya, Nah, cermin datar yang biasa kita ngaca ya, ngaca ketika mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kuliah, mau berangkat kemanapun, ini kita sering ngaca ya. Itu adalah pemantulan, sifatnya pemantulan. Pemantulan. Jadi kalau kita ngaca, kita kembali lagi dengan posisi yang tadi berbeda ya kan, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Tetapi untuk besarnya tetap sama. Itu kalau sifat cermin. Oke, dari sini sudah paham ya? Insya Allah. Oke, selanjutnya ada hukum pemantulan cahaya. Jadi cahaya itu sinar datang. Sinar datang itu dari mata kita, ya kan? Kalau cahaya kita melihat sesuatu, kalian melihat di layar, itu adalah sinar datang, ya kan? Kemudian sinar pantul dari layar memberikan sinar ke kalian. Itu adalah sinar pantul. Di tengah-tengah itu adalah garis normal ya, garis normal di bidangnya ya. Itu garis normal. Jadi sinar datang itu dan sinar pantul itu garisnya adalah sejajar ya, sejajar. Jadi sinar datang kemudian diterima oleh benda dan diberikan atau dipantulkan ke mata kita. Gitu ya. Ini adalah hukum pemantulan cahaya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, nah ini ada gambar ya, ada objek apa itu? Pensil ya, ada objek pensil. Kemudian ini ada apa di depannya? Flat mirror. Artinya cermin datar ya, cermin datar. Nah ini apa ya nanti yang terjadi? Menurut kalian objeknya ini seperti apa? Di belakang cerminkah atau di depan cerminkah? Di belakang atau di depan? Ayo. Di belakang apa di depan? Kalau ada objek cermin datar, di belakang atau di depan? Di belakang. Oke. Di belakang. Siapa yang di belakang? Angkat tangan. Oke, di belakang. Selebihnya? Di depan. Oke, di depan. Kita cek. Nah, sekarang memang yang di depan mana, yang di belakang di mana? Ya. Tahu nggak kalian? Yang di belakang yang bagian mana? Yang tidak ada gambarnya itu belakang. Oke, yang ada gambarnya itu depan. Oke, gitu ya. Benar Mas. Jadi yang nggak ada gambarnya itu di belakang ya. Kemudian yang ininya di depan. Nah, kita bisa pakai simulasi kalian. Saya mengenalkan kalian ini ada yang namanya simulasi fisika itu PET simulasi. Kalian sudah sering menggunakan? Sering ya? Kita sudah sering menggunakan. Nah, di sini ada PET simulasi yang bisa kita simulasikan dari berbagai fenomena. Nah, di sini ini ada pensil ya, ada pensil, kemudian ada cermin ya, ada cermin. Oke, ini salah satu dari simulasi fisika ya yang sering kalian gunakan. Ini kalian sudah tidak asing lagi dengan ini ya, PET simulasi. Di situ ada banyak fenomena simulasi yang bisa kita manfaatkan atau gunakan ya. Jadi bukan hanya materi optik, ada materi yang lain lagi, banyak sekali. Mau itu fisika, biologi, kimia, matematik ataupun yang lainnya. Nah, kita akan bahas tentang materi optik geometri ini. Tadi sama persis ya, seperti ini ya. Kemudian bayangannya seperti apa? Nih ditunjukkan. Seperti ini. Jadi bayangannya itu berada di belakang cermin. Jadi sifatnya adalah di belakang cermin. Kalau di belakang cermin itu nyata atau maya? Maya. Wih, keren sekali. Maya. Jadi ini adalah sifat bayangannya adalah maya. Kemudian dari ukurannya
lebih kecil, lebih besar, atau seperti apa? Sama. Sama, berarti Maya ukurannya sama dengan benda Asli. aslinya. Oke, bendanya terbalik atau tidak? Terbalik. Bendanya terbalik atau tidak itu? Sama nggak dengan sebelumnya yang Aca? Sama. Sama ya. Bendanya tidak terbalik. Tidak. Kalau terbalik itu yang tulisannya itu di bawah, yang penghapusnya di atas. Itu nggak terbalik kan? Tidak. Jadi itu sifatnya tadi yang pertama apa? Maya. Kemudian Sama. besarnya sama. Tidak Kemudian terbalik. Tidak terbalik. tidak terbalik. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Selanjutnya, yang kedua itu kita belajar tentang ini. Oke, ini adalah apa? Cermin apa? Cekung. Cekung ya, cermin cekung. Nah, di sini ada objek. Objeknya masih saya buat sama, yaitu pensil ya. Apa yang terjadi pada cermin cekung ini? Kira-kira objeknya di depan layar, di depan cermin atau di belakang cermin? Di depan. Oke, di depan. Semuanya sepakat di depan? Oke, sepakat. Ya, sepakat semuanya di depan cermin. Kita cek tadi adalah Cekung. cekung. Nih. Cekung di Depan. depan. Tepat sekali ya. Keren. Oke. Ini di depan cermin. Oke. Yang pertama sifatnya adalah Beda. kalau di depan cermin nyata atau Maya? Nyata. Nyata. Jadi sifatnya adalah nyata. Yang kedua kita identifikasi lebih besar atau lebih kecil ukurannya? Lebih besar. Lebih besar berarti nyata diperbesar. Kemudian bagaimana dengan objeknya? Terbalik. Berarti ini sifatnya adalah Nyata diperbesar terbalik. oke, nyata diperbesar dan terbalik. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya adalah cermin Cembung. cembung. Cermin cembung. Nah, ini adalah cermin cembung. Kira-kira ya, objeknya di belakang atau di depan? Di depan. Di depan. Oke, ada yang di belakang? Depan belakang. Ini cermin cembung ya. Di depan apa di belakang? Depan. Sepakat semuanya di depan? Atau ada tidak sepakat? Iya, sepakat. Sepakat ya? Di depan. Oke, di depan. Kita lihat yang terjadi. Kita lihat yang terjadi. Mana ke belakang? Kalian deg-degan? Lumayan. Nih. Iya. Ya. Di belakang. Oke, kita lihat dulu ya dari sifat bayangannya, nanti kita realisasi dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, ini di belakang, artinya nyata atau maya? Maya. Oke. Kemudian ukurannya kecil atau lebih besar? Kecil. Diperkecil. Selanjutnya terbalik atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi sifat dari cermin cembung itu bagaimana? Maya diperkecil, tidak berubah. Tidak terbalik. Ya, tidak terbalik. Oke, benar. Itu dari cermin cembung. Ini biasanya direalisasinya di mana? Cermin cembung. Cermin. Oke, kaca spion ya, kaca spion mobil ya. Kalau kalian melihat itu di depan ya, di depannya kalian nggak bisa lihat, dan spion kan untuk melihat di belakang, ya kan? Kalau spion yang di depan, bagaimana kalian bisa lihat gitu kan? Ya. Iya. Jadi itu memang dibuat untuk melihat ke belakang, diperkecil kan? Iya. Ya, kalau dia diperbesar spion kalian penuh dong gitu. Nah, diusahakan diperkecil ya biar terlihat lebih luas seperti itu. Jadi bukan di depan. Nah, ini kan kadang kita kalau nggak ngerti fisika itu nanti akan terjebak ya. Oh, ini depan apa belakang ya gitu kan. Padahal cermin itu kan untuk melihat ke belakang bukan ke depan. Kalau ke depan ya kita lihat di depan, nggak perlu pakai cermin untuk yang di spion gitu ya. Dari sini paham ya? Nah, nanti jadi kalau sudah belajar ini tidak terbalik-balik lagi untuk menentukan itu cermin cekung, cembung ataupun yang lainnya. Oke ya.
Kemudian selanjutnya itu ada lensa ya. Selain kita berbicara tentang cermin, kita juga berbicara tentang lensa. Nah, kalau lensa itu melakukan pembiasan. Melakukan pembiasan itu lensa itu dibiaskan. Jadi kalau tadi memantulkan, cahayanya dipantulkan, kalau lensa itu dibiaskan dan diteruskan. Nah, kalau lensa itu ada lensa apa saja? Cekung. Oke, lensa cekung dan cembung. Ini ada lensa cembung. Cembung. Ya, lensa apa? Cembung. Cembung. Oke. Lensa cembung ini kira-kira ya, objeknya di mana? Nanti kalau real bayangannya itu di depan lensa atau di belakang lensa? Nah, ini udah mulai nih. Ada yang di depan, ada yang di belakang nih ya. Di belakang. Di belakang, ada yang di depan. Jangan malu-malu kalau yakin di depan nggak apa-apa. Di belakang. Di belakang, ada yang di depan? Nggak ada. Nggak ada. Nanti jangan-jangan salah semua. Oke ya, kita cek ya. Yang tadi pada di belakang ya. Pada di belakang. Sebentar. Saya cek bagian lensa. Cembung ya, lensa cembung. Kita cek lensa bagian cembung. Oke, di belakang. Tepat ya. Oke, udah keren-keren semua nih ya. Karena ini relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian mencernanya sangat mudah. Nah, ini di belakang. Sifatnya seperti apa? Kalau di belakang berarti Maya. maya. Kemudian dari ukurannya Sama. ya, sama. Kemudian dari sifat terbalik atau Terbalik. tidak? Terbalik ya. Jadi Maya sama terbalik. terbalik ya, sama. Artinya sama ukurannya ya, Iya. jangan sama aja. Sama ukurannya Ukurannya. besarnya dengan objeknya gitu. Oke, tepat. Kemudian yang kedua itu lensa apa? Cekung. Cekung. Lensa cekung yang kedua ini. Ini lensa cekung. Kalau cekung di belakang atau di depan? Di depan. Di depan, yakin ya? Yakin. Oke, yakin. Ini sangat yakin ini ya. Kebalikannya dari cembung ya. Nih, ini adalah lensa Cekung. cekung. Oke, benar ya? Benar. Di Depan. depannya. Kalau di depan berarti sifatnya Nyata. nyata. Kemudian dari Ukurannya ukurannya sama. Ukurannya beda, diperbesar. diperbesar. Ya, ini diperbesar ya dari ukuran sebelumnya ya, dari ukuran objeknya. Kemudian Terbalik. terbalik. Jadi kalau Iya. yang cekung, lensa cekung itu Nyata, ukuran diperbesar dan terbalik. Oke, sudah bisa semua? Insya Allah. Keren. Oke, itu materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini. Kemudian ada kuis yang sudah saya bagikan ke teman-teman semuanya. Nanti kalian cek aja ya di Adlink ya, di Adlink. Nah, ini untuk tugasnya, itu kalian meneliti jenis cermin yang digunakan pada kendaraan motor atau mobil, kemudian analisislah, kenapa yang dipilih itu cermin cembung, kenapa enggak cekung, ya? Kenapa enggak cekung? Kenapa yang dipilih itu cembung, ya kan? Kemudian bagaimana efek pengecilan atau pembesaran dari cermin itu sendiri. Ini untuk tugas ya, silakan nanti dikumpulkan via Adlink ya. Oke, Bu. Itu untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada yang bertanya? Silakan. Oke. Mas Nanda ya. Mas Nanda ya? Iya, Oke, Bu. silakan bertanya, Mas. Kan ini Bu, apa, di depan kampus itu kan ada cermin cembung. Nah, itu apakah salah satu contoh dari cermin cembung yang ada di materi kita hari ini, Bu? Oke, ya. Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih, Mas Nanda. Nah, yang di kampus itu kan ada cermin cembung ya. Lokasinya di mana? Di depan gerbang. Di depan pagar ya, di depan pagar. Nah, itu adalah salah satu realisasi dari materi ini ya. Kenapa? Kenapa dia ditaruh di depan pagar? Untuk melihat dari arah lawan ya, arah kanan, arah kiri ataupun arah belakang ya. Jadi kita melihat dari
cermin tersebut. Makanya materi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalian harus tahu materi ini. Dan fisika itu keren ya. Fisika keren nggak? Keren ya. Oke, fisika itu keren. Kemudian selanjutnya, ini materi sudah semuanya. Nanti kalian bisa lihat lebih lanjut lagi. Nanti penambahan materinya bisa dilihat di Edlink ya kan. Kemudian dari sekian materi yang sudah kita bahas tentang optik geometri, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke Mbaknya, silahkan. Dari materi yang sudah dibahas tadi itu membahas tentang sifat cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung. Kalau cermin itu memantulkan cahaya, kalau misalkan lensa itu membiaskan cahaya. Oke, sepakat semuanya? Oke, sama ya dengan Mbaknya, itu adalah salah satu kesimpulan dari Mbaknya. Teman-teman juga sepakat seperti itu ya? Oke, sepakat. Nah, itu materi kita hari ini tentang optik geometri. Setelah ini nanti kalian akan membahas tentang interaksi cahaya dengan materi. Jadi ada difraksi, kemudian polarisasi, itu akan dibahas di materi selanjutnya ya. Untuk kuis silakan dicek, kemudian untuk asma hari ini nanti Ibu nilai keaktifan kalian ya. Semangat terus, tetap belajar karena fisika itu dekat dengan kita, maka kita harus mencintai fisika. Sepakat kalian mencintai fisika? Sepakat ya. Ini senyum semua, itu pada senang-senang semua. Rumus-rumusnya keluar semua ya. Oke, itu saja materi kita hari ini yang bisa kita bahas. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya untuk pertemuan selanjutnya. Silakan dipersiapkan materi-materinya, kemudian tugas-tugasnya. Kalau tidak tahu, nanti silakan ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Oke, ini saja dari Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.